VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali saya Puspita Sariwati bisa berjumpa lagi dengan Anda. Meski tahun sudah berganti ya, dua hari lalu tepatnya, namun masih dalam suasana tahun baru, saya ucapkan selamat untuk Anda semua. Semoga tahun ini kita semua mendapat berkah dan kebahagiaan yang melimpah. Pendengar, langsung saja kami buka VOA This Morning ini bersama saya Puspita dan juga ada Bani Rahayu dan Utami Husin di studio. Redaksi kami juga telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya dari Amerika. FBI sebutkan tersangka serangan teroris di New Orleans anggota ISIS. Today the FBI briefed me that as of now, we have no information that anyone else is involved in the attack. Dari dalam negeri kami laporkan tentang menurut pegiat lingkungan, pernyataan Prabowo soal sawit dan deforestasi membahayakan. Ada cara lain untuk melakukan itu tanpa deforestasi gitu. Tapi kenapa Presiden mengungkapkan bahwa itu tidak berbahaya? Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Utami Husin. Selamat pagi. FBI mengatakan mereka sekarang meyakini bahwa tersangka pelaku serangan penabrakan mobil pada tahun baru di New Orleans telah bertindak sendirian dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Serangan itu menewaskan sedikitnya 14 orang. Menurut Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston yang dihubungi VOA, sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan di New Orleans itu. This was an act of terrorism. It was premeditated and an evil act. Sementara itu, Wakil Asisten Direktur FBI Christopher Wray dalam konferensi pers hari Kamis mengatakan ini adalah tindakan terorisme. Tindakan ini direncanakan dan merupakan tindakan jahat. Perkembangan berita ini dapat Anda ikuti dalam laporan setelah siaran berita. Ribuan pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi suhu dingin membeku dan berunjuk rasa pada hari Kamis di tengah-tengah kehadiran polisi dalam jumlah besar. 모든 이 법 집행이 이 나라는 지금 불법이에요. 어떤 인간들이 Salah seorang pendukung Yoon, Choi Sung-won, mengatakan setiap penegakan hukum di negara ini telah melanggar hukum. Rakyat Korea Selatan tidak tahu siapa yang membuat sistem hukum ini dan bagaimana ini diberlakukan. Negara ini dalam keadaan perang saudara dan anarki. Presiden Yoon perlu kembali agar ia dapat menormalkan negara. Sementara itu, pengunjuk rasa yang anti Yoon menggelar protes di dekatnya, menuntut agar Yoon segera ditangkap dan dimakzulkan. Penentang Yoon, Kang Sae-bo, mengatakan penangguhan kekuasaan presiden tidaklah cukup dan Yoon perlu dihukum dengan hukum pidana. Kekuasaan Presiden Yoon ditangguhkan setelah Majelis Nasional memutuskan untuk memakzulkannya pada 14 Desember lalu terkait dengan pemberlakuan darurat militer oleh Yoon. Darurat militer itu berlangsung beberapa jam saja, tetapi telah memicu kekacauan politik selama berpekan-pekan, menghentikan diplomasi tingkat tinggi, dan mengguncang pasar keuangan. Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 54 orang Palestina di jalur Gaza pada hari Kamis, termasuk 11 orang di sebuah tenda yang menampung keluarga-keluarga pengungsi, kata para petugas medis. Mereka mengatakan ke-11 orang itu mencakup perempuan dan anak-anak di distrik Al-Mawasi, yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona kemanusiaan bagi warga sipil dalam perang antara Israel dan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Gaza yang kini memasuki bulan ke-15. Dirjen Departemen Kepolisian Gaza, Mahmud Salah, dan pembantunya, Hussam Shahwan, tewas dalam serangan tersebut, menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas. Dengan melakukan kejahatan membunuh Direktur Jenderal Kepolisian di jalur Gaza, kekuatan pendudukan menegaskan penyebar luasan kekacauan di wilayah kantong itu dan memperdalam penderitaan warga. Lanjut Kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Iran memberi penghormatan kepada Panglima Militer Qasim Soleimani dalam sebuah acara perayaan di Teheran pada hari Kamis 2 Januari.
Tanggal 3 Januari menandai 5 tahun sejak komandan militer itu tewas terbunuh dalam serangan rudal Amerika di Irak. Kematiannya memperbesar ketegangan antara Iran dan Amerika. Soleimani dituding oleh Washington sebagai dalang serangan-serangan yang dilakukan milisi yang bersekutu dengan Iran terhadap pasukan Amerika di kawasan. Ia tewas bersama dengan komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis. Soleimani, jenderal berusia 62 tahun, adalah komandan militer paling menonjol di Iran. Dan sebagai kepala pasukan Quds, sayap asing Garda Revolusi, ia merupakan arsitek perluasan pengaruh Iran di Timur Tengah. Soleimani menjadi pemimpin pasukan itu pada 1998. Setelah itu ia diam-diam memperkuat hubungan Iran dengan Hizbullah di Lebanon, pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok milisi Syiah di Irak, sehingga membuatnya meraih status pesohor di dalam negeri dan di antara faksi-faksi yang anti-Amerika dan anti-Israel. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Kamis mengatakan bahwa Ukraina sedang bersiap-siap untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Suriah. Tahun ini kita mungkin menambah lebih banyak lagi negara untuk menjadi mitra kita yang andal, khususnya Suriah, kata Zelensky dalam videonya. Kami sedang bersiap memulai kembali hubungan diplomatik dengan Suriah dan bekerja sama dalam berbagai organisasi internasional, lanjut Zelensky setelah mendengar laporan dari Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha yang berkunjung ke Suriah pada 30 Desember lalu. Ia mengatakan bahwa ekspor pertanian Ukraina ke Lebanon saja sekarang bernilai total $400 juta. Ia menambahkan Ukraina berencana untuk meningkatkan ekspornya ke Lebanon setidaknya menjadi 2 kali lipat. Pendengar, tersangka serangan teroris pada hari Tahun Baru di New Orleans, AS yang menewaskan 14 orang diilhami oleh kelompok teroris negara Islam atau ISIS dan tampaknya bertindak sendirian menurut FBI hari Kamis. Pelaku adalah mantan tentara Angkatan Darat AS. Penyelidikan berlanjut untuk mendalami motif dan kemungkinan kaitannya dengan serangan mobil lain yang terjadi di Las Vegas yang juga dikendarai oleh seorang tentara AS. Sejumlah besar personel polisi masih berada di sekitar lokasi serangan teroris di New Orleans pada hari Kamis. Sehari sebelumnya, pada Rabu dini hari, seorang pria menabrakkan mobil yang dikendarainya ke kerumunan orang yang sedang merayakan malam pergantian tahun setelah menghindari blokade keamanan. 14 orang tewas, sementara puluhan lainnya terluka sebelum polisi menembak mati pengemudi tersebut. Tersangka yang bernama Syamsuddin Jabbar adalah mantan tentara Angkatan Darat Amerika yang sempat bertugas di Afghanistan. Sebelum melancarkan serangan, Jabbar mengunggah sejumlah video ke dunia maya yang berisi pernyataan dukungannya terhadap kelompok teror negara Islam yang juga dikenal dengan nama ISIS, menurut Wakil Asisten Direktur FBI Christopher Raya. In the first video, Jabbar explains he originally planned to harm his family and friends. Dalam video pertama, Jabbar menjelaskan bahwa ia awalnya berencana untuk mencelakai keluarga dan teman-temannya. Akan tetapi ia khawatir berita utama media massa tidak akan berfokus pada, dalam tanda kutip, perang antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Selain itu, ia menyatakan bahwa ia telah bergabung dengan ISIS sebelum musim panas ini. ISIS sebelumnya mendirikan pemerintahan teror di Irak dan Suriah sebelum koalisi yang dipimpin Amerika mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai sebuah kekhalifahan. Pada Kamis, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggelar rapat dengan tim keamanan dalam negerinya. Today, the FBI briefed me that as of now, no information. We have no information. Hari ini FBI memberitahu saya bahwa hingga saat ini kami tidak memiliki informasi bahwa ada orang lain yang terlibat dalam serangan itu. Aparat penegak hukum federal dan komunitas intelijen secara aktif menyelidiki setiap kontak atau koneksi asing atau domestik yang mungkin relevan dalam serangan itu. ISIS telah mengalami kebangkitan di seluruh dunia dengan sejumlah serangan di Rusia, Turki, Iran, dan lokasi lainnya. Kelompok itu memanfaatkan penderitaan warga sipil di Gaza untuk melakukan radikalisasi dan perekrutan, kata Clara Brocard, pengamat terorisme dari Sufan Group melalui Skype. I think this is a really important aspect. Menurut saya ini adalah aspek yang sangat penting. Nah, meskipun ini perkembangan yang lebih baru, saya juga menilai bahwa situasi terkini di Suriah, di mana ada kekosongan kekuasaan di beberapa wilayah Suriah, kemungkinan akan membuat ISIS semakin menguat.
Pihak berwenang saat ini juga sedang menyelidiki ledakan mobil Cybertruck buatan Tesla di luar Hotel International Trump Las Vegas hari Rabu. Truk itu disewa melalui aplikasi yang sama dengan mobil yang digunakan dalam serangan teroris di New Orleans. Hingga berita ini diturunkan, FBI mengatakan bahwa tidak ada kaitan yang pasti antara kedua serangan. Sementara itu, saat dihubungi VOA, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Houston mengatakan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan di New Orleans. Untuk Patsy Widakuswara, Serifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Presiden Prabowo Subianto menginginkan perluasan perkebunan kelapa sawit di tanah air berlanjut, meski harus membabat hutan atau melakukan deforestasi yang dianggapnya tidak berbahaya. Para pegiat lingkungan pun mengkritik keras pernyataan Presiden itu. Berikut laporannya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan utama mengapa Indonesia harus menambah luasan perkebunan kelapa sawit adalah karena kelapa sawit merupakan produk strategis dan dibutuhkan banyak negara. Dia mengimbau seluruh pejabat daerah, termasuk kepolisian dan TNI untuk menjaga kebun-kebun kelapa sawit karena merupakan aset negara yang sangat penting. Mantan Danjen Kopassus tersebut bahkan berujar bahwa luas kebun kelapa sawit harus ditingkatkan meskipun dengan melakukan deforestasi. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Dalam kesempatan itu Prabowo juga menyinggung Eropa yang mau membatasi produk kelapa sawit Indonesia dengan adanya European Union Deforestation Regulation atau EUDR. Ia mengaku tidak ambil pusing dengan regulasi tersebut karena menurutnya pembatasan itu yang akan membuat berbagai industri di sana menjadi kesulitan. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Iqbal Damanik mengkritik keras pernyataan Prabowo yang menganggap bahwa membabat hutan alam atau deforestasi sama sekali tidak berbahaya. Padahal menurutnya, dengan kondisi krisis iklim saat ini, deforestasi sangat berbahaya. Selain itu, Iqbal juga mengatakan pernyataan Prabowo soal pohon kelapa sawit yang memiliki daun juga dapat menyerap karbon dioksida merupakan logika yang keliru. Pasalnya, ujar Iqbal, kemampuan menyerap emisi antara hutan alam dengan kebun kelapa sawit sangat berbeda. Iqbal menekankan ada sejumlah cara lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk memaksimalkan nilai atau keuntungan kelapa sawit. Ada cara lain untuk melakukan itu tanpa deforestasi gitu. Tapi kenapa Presiden mengungkapkan bahwa itu tidak berbahaya? Itu yang logika pikirnya agak salah gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita butuh sawit, kita buka lahan, kita menebang hutan, kita melakukan deforestasi. Ada beberapa yang bisa dilakukan Indonesia. Satu, melakukan permajaan. Dua, intensifikasi produksi gitu ya. Ketiga, ya menanam di wilayah-wilayah yang memang udah dibuka sebelumnya. Pemerintah, kata Iqbal, seharusnya bisa memaksa perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit untuk melakukan peremajaan lahan kritis yang selama ini tidak dilakukan karena alasan ekonomi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20%. Dengan putusan itu, semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta. Putusan MK nomor perkara 62 PUU 22/2024 pada Kamis dibacakan Ketuanya Soehartoyo. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 222 berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR.
Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menilai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan capres dan cawapres yang diatur pasal 222 tentang pemilu itu tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. MK juga menyatakan dalam beberapa pemilu presiden dan wakil presiden tersebut, dominasi parpol tertentu yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan capres dan cawapres. Meskipun MK telah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, Hakim MK menyatakan bahwa DPR telah memiliki kewenangan untuk melakukan rekayasa konstitusional dalam mengatur persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan putusan MK terbaru ini merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua partai politik peserta pemilu katanya kini memiliki akses yang setara ke pencalonan presiden. Semua partai politik peserta pemilu sepanjang berstatus sebagai partai politik peserta pemilu bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri-sendiri atau bergabung dengan partai politik lain. Dengan adanya putusan ini, lanjut Titi, pemilih mendapatkan keragaman pilihan politik yang lebih inklusif. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Kasayuda mengatakan komisinya akan menindaklanjuti putusan MK tersebut. Dia mengatakan komisinya itu akan menindaklanjuti dengan memasuki poin putusan MK itu ke dalam pembentukan norma baru atau undang-undang yang mengatur pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.